Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Guru juga sehat. Amin. Ya, Capek terus. pasti. Ya, Capek ya Pak. Alhamdulillah malam ini bisa kita lanjutkan lagi kajian kita. Ya, malam ini kita akan membahas di pelajaran kita yang 11, insya Allah. Kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan setelah kita membahas wudhu, lalu doa setelah wudhu itu yang akan kita dalami dari aspek bahasanya. Karena itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa perlu kita syukuri sehingga bisa menjadi modal bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang menebarkan rahmat Allah kepada seluruh manusia dan seluruh alam sehingga sampai juga kepada kita pada masa ini. Baik ibu-ibu, Bapak sekalian, sebelum kita lebih jauh lagi membahas pelajaran kita pada malam hari ini, mari kita awali kajian ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana rahman wasi'an rahmatika Ya arhamar rahimin. Rahman wasi'ah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian yang kami hormati, pada pelajaran kita yang sebelumnya, kita sudah mencoba untuk memahami beberapa ungkapan yang ada pada doa untuk wudhu, untuk doa untuk wudhu. Sebelum kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya, mari kita baca kembali doa tersebut untuk menjadi fondasi bagi kelanjutan kajian kita setelah ini. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan La syarika Allahumma ij'alni abduhu wa rasuluh waj'alni minat-tawabina waj'alni Walihin. Iya, baik. Beberapa kata yang penting untuk kita ingat-ingat, untuk kita pahami dari rangkaian doa tersebut. Yang pertama, ini ingat bahwa kata abdu dengan keduanya merupakan hubungan antara bentuk tunggal dan jam. Kata abdu dan kata ibad, hubungan antara keduanya adalah hubungan antara tunggal dan jamak. Kata abdu, tunggalnya, jamaknya adalah ibad. Beberapa orang ini punya kelemahan di dalam mengingat. Kata ibad itu bukan kata ibadah. Kata ibad itu bukan ibadah. Walaupun punya hubungan. Walaupun punya hubungan, punya keterkaitan erat
antara kata ibad dengan kata ibadah. Ya, dengan kata ibadah. Ya, mirip sekali memang, tapi ini diingat-ingat lagi. Ya, sama-sama berkaitan dengan menyembah, sama-sama berkaitan dengan ibadah. Hanya saja bahwa ibad ini adalah bentuk jamak dari abdu yang bermakna hamba. Sedangkan kata ibadah itu adalah bentuk jamak, itu adalah bentuk masdar dari kata abada ya'budu ibadah yang sudah kita pernah pelajari pada pelajaran kita yang sebelumnya. Terutama pada qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Itu yang pertama, Ibu Bapak sekalian, yang perlu kita ingat lebih lanjut dari rangkaian ungkapan di dalam doa ini. Yang pertama tadi abdu dan ibad, diingat-ingat. Yang berikutnya, kata yang baru, terhitung baru, menjadi penting untuk kita pahami adalah kata ij'alni. Ya, kata ij'alni. Ja'ala, ya, ij'alni yang bermakna menjadikan. Menjadikan. Ada 2-3 kali di sini ya, 3 kali kata itu muncul. Ij'al minat tawwabin, ij'alni minat tawwabin. Kemudian waj'alni, ij'alni minal mutatahhirin. Kemudian yang ketiga, ij'alni min ibadikas salihin. Ya, min ibadikas salihin, itu 3 kali muncul. Ini permohonan terkait dengan apa yang kita minta kepada Allah supaya kita dijadikan. Pertama, at-tawwabin, yang kedua al-mutatahhirin, kemudian yang ketiga ibadikas sholihin. Untuk kata at-tawwabin ini, Ibu Bapak sekalian, ya, kita dulu di pelajaran kita yang ke-9, An-Nasr ya, di pelajaran kita 9, judul 9, dengan judul An-Nasr kita menemukan mula-mula kata ini. Innahu kana tawwaba. Innahu kada tawwaba. Yang pada waktu itu kita kemudian belajar bahwa kata tawwab yang merupakan bentuk sifat dari kata taba, ada kata taba yatubu taubah tawwab. Pada waktu itu kita pernah mempelajari bahwa kata tersebut memiliki 2 pengertian. Dan itu bisa kita lihat dari konteksnya juga ya. Kata tawab dengan kata-kata bentuk-bentuk lain dari tasrifnya itu bermakna bertaubat. Kalau itu konteksnya manusia. Bermakna taubat. Taubat sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Arab yang bermakna, memiliki makna dasar kembali. Nah, jadi kalau kita bertaubat itu diposisikan bahwa kita kembali. Kembali kemana? Kepada jalan yang benar. Jalan yang sesuai dengan fitrah kita. Ya, sedangkan orang-orang yang berdosa itu dianggap orang sesat, orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Sehingga ketika dia kembali kepada jalan yang benar, itu disebut dengan tawab, orang-orang yang kembali. Tawab. Yang kedua, pada pelajaran kita yang sebelumnya, ya, pada pelajaran kita yang sebelumnya, kita punya kata tawab itu bisa juga bermakna menerima taubat. Ya. Menerima taubat kalau itu dikaitkan dalam konteks untuk Allah. Ya, untuk Allah bermakna menerima taubat, sedangkan untuk manusia bertaubat. Pencirinya biasanya kalau itu berkaitan dengan Allah, karena Allah itu sering kita mudahkan dalam memahami dengan mengatakan di atas, ya, kata tawab ala itu Allah itu ada dikaitkan dengan atau digandeng dengan kata ala yang bermakna menerima taubat. Ya tubu ala dan sebagainya.
Yang berikutnya, kata yang penting juga, selain tadi ada abdu, kemudian kata ij'al, kemudian kata tawwab, kata berikutnya adalah mutatohirin. Ya, mutatohirin, tohir. Ya, tohir, tahir. Ya. Toharoh. Itu dia kata yang penting dalam pelajaran-pelajaran kita ini. Nah, sekarang ibu-ibu, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita dengan membahas bagian berikutnya, yaitu bagian tanmiyatul mufrodat. Iya. Yang akan kita bahas adalah kata ij'alni. Tanmiyatul mufrodat kita yang pertama adalah ij'al. Coba dilihat ibu-ibu, Bapak sekalian, kira-kira apa 3 pokok dari kata tersebut? Jim, ain, lam. Ain, lam. Lam. Ain, Ya. lam. Ada ain, ada lam. Lam. Mari kita lihat ya, untuk madin, untuk mudhari, masdar, dan selanjutnya. Dengan modal jim, ain, dan lam, coba lihat. Bentuk madinnya apa? Ja'ala. Ja'ala. Ya. Iya, Ya. madin adalah ja'ala. Kemudian bentuk mudhari, bentuk duanya, Ya, Ya ja'alu. ja'alu. Ya. ya. Lalu amarnya Ja'al. Ij'al. Ja'al. coba sekarang kita gunakan ya modal pemahaman tersebut untuk memahami ungkapan-ungkapan berikut ini. Kita mulai dari kata ja'ala. Silakan dibaca lengkapnya. Ja'alallahul arda masjidan. Allahul ardo masjidah. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami? Enggak. Oke, kalau tidak ada silakan. Ibu Bapak sekalian, kira-kira apa makna lengkap ungkapan tersebut? Allah Allah menjadikan bumi sebagai masjid. sebagai tempat sujud. Baik. Allah menjadikan bumi sebagai Tempat bersujud. tempat bersujud Atau sholat. atau sholat. Ibu Bapak masih ingat apa penanda penguat bahwa di situ ada makna tempat? Ada mim di depan. Ya, Ada baik. mim di Ada depan Pak Guru. kata lain yang sekarakter dengan kata masjid, yaitu mim yang menandakan tempat. Ada yang Ibu Bapak ingat kata-kata yang lain? Di mana kata mimnya itu mengindikasikan tempat. Ada yang punya? madrasah, Iya, Tempat bagus. belajar. Madrasah. Tempat apa? tempat belajar. Ya, Darus. terus apalagi? Sekolah. Majelis taklim. Baik. Tempat apa? Tempat Majelis sholat. Iya. Sholat. Oke, bagus. Apa? Ada lagi yang lain yang teringat? Majelis taklim Pak Guru. Majelis taklim. Tempat apa? Tempat duduk. Tempat tempat menuntut ilmu. Iya, bagus. Majlis. Apalagi? Em, Iya, baik. Manzilan. Kalau itu belum ya. Belum kita ketemu di bahasa Arab Qurani ya, Pak. Yang pernah kita temukan di bahasa Arab Qurani yang belum terucap adalah makom. Iya. Oh iya, maklum. Itu makoman mahmudan Muda. alladzi wa'ad. Nah, itu dia. Maklum Nah, mahmuda. itu dia. Nah, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Contoh penggunaan fiil amernya bentuk 5. Silakan dibaca. Rabbij'alni muslimah. Muslimah. Ya, Alni muslimah. Rabbij'alni muslimah. Muslimah. Apa maknanya ungkapan tersebut?
Ya Allah, jadikan aku Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang Muslim. Ya, orang yang tunduk. tunduk patuh. Baik. Di situ ada makna aku ada berapa yang bisa dipahami makna aku? 2, Pak. 2. Yang pertama pada ungkapan apa? Robbi, Yang kedua Robbi. pada ungkapan apa? ij'alni. Ya, Ani. bagus. Untuk Ani, Robbi apa penanda bahwa di situ ada makna saya atau aku? Kasroh, Pak. Iya, oke, bagus. Untuk ungkapan ij'alni apa yang menandakan di situ makna aku? Iya, sukun di akhir. Oke, Ya. Ya Tukun. Robbi ja'alni muslim. Oke, itu dia untuk beberapa kata yang merupakan pengembangan dari ungkapan ij'alni. Sekarang berikutnya dari ungkapan mutatahirin. Ya, mutatahirin. Terlihat tadi di bentuk berapa dia mutatahirin? Di bentuk berapa tadi mutatahirin? Bentuk 4. Ya, 4, bentuk Pak. ya, mutatahirin. Dia adalah bentuk jamak dari kata Mutatohir. tatahhir, ya, bentuk jamak dari Tohir atau mutatohir. mutatohir. Coba lihat di kata mutatohir diawali dengan huruf apa? Huruf mim. Iya, Mim. Pak. Mim. Ibu, Bapak sekalian, apa ilmu yang diingat terkait dengan mim seperti pada kata mutatohir ini? Banyak. Bagus. Yang lain? Yang, depannya yang, Pak. Oke, bagus. Yang lain, apa yang teringat? Terkait dengan mim yang ada pada ungkapan mutatohir. Ini spesifik banget ininya ilmunya. Tapi kita insya Allah pernah sampaikan. Nah, kalau belum, ya nanti kita sampaikan. Sudah? Oke, baik. Sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat, ibu-ibu, bapak sekalian. Mutatohir adalah bentuk sifat. Ya. Bentuk sifat dari kata apa? Toharo. Dilihat lagi Tatoharo. dari kata tatohar. Toharo. Mutatohir adalah bentuk sifat dari kata tatohar. Tatoharo, kemudian mudhari'nya Ya, Ya tatoharu. ya. Ya, kemudian bentuk sifatnya adalah mutatohir. Kata tatohara sendiri itu ada berapa huruf? 1, 2, 3, 1, 4, 5. 5. Baik, itu 5. Pokok berapa? Pokok 3. 3. Pokok 3. Ya, 3. pokok 3. Coba lihat ya. Apa 3 pokoknya? Toharo. Berarti di sini coba lihat ya, ibu bapak sekalian. Ini berarti tidak pokok, gitu ya. Ya. Tidak pokok. Huruf apa itu? Ta. Ta. Nilainya kira-kira? Lebih dari 1, 2. Ya, lebih spesifik lagi. Kira-kira berapa nilainya kalau kita anggap itu untuk simbol angka? Banyak. Ya, spesifik. Simbol. Diakal-akalin aja gitu, nggak usah benar atau salah supaya kita nanti terbiasa. Ya, betul. Belajar bahasa itu nggak sepenuhnya kayak belajar matematika gitu ya. 2. Iya, bagus. Tuh, coba kita lihat dari mana menduga 2-nya. Titiknya 2. Kan gampang gitu, gampang. Jadi nanti ibu-ibu ya, nanti ibu bapak sekalian, kita akan sampai pada pelajaran bahwa dengan modal 3 akan menjadi 5. Modal utamanya 3 menjadi 5 itu ada taknya.
Ya, modal utama untuk berkembang menjadi 5 itu ada taknya. Apakah taknya di awal, apakah taknya di tengah, atau di mana-mana itu pokoknya ada taknya. Ya, ada taknya. Akan kita sampai pada pelajaran nanti ya, kita sampai pada pelajaran dari 3 bisa menjadi 4, dari 3 bisa menjadi 5, dari 3 bisa menjadi 6. Dengan modal utama tadi, kalau dari 3 menjadi 5 itu modal utamanya adalah tak, 2. Tak itu 2, 3 tambah 2 jadinya 5. Kalau 3 tambah 3 jadi 4, kira-kira berapa modal utamanya? 3 tambah 3 jadi 4. 1. 1. 3 tambah Kalau 1 adalah angka, nanti kalau menjadi huruf, kira-kira huruf apa? alif. Alif. Nah, kira-kira begitu nanti ceritanya. Akan kita lihat bahwa 3 yang berkembang jadi 4 itu muncul 1 di situ. Mungkin 1-nya di awal, mungkin alifnya di awal, mungkin alifnya di tengah, atau mungkin alifnya di mana. Nah, sekarang yang terakhir nih, pakai nalar juga nih kira-kira. Kalau dari 3 menjadi, ya, kalau 3 menjadi, tadi kan 3 menjadi 4 sudah, modalnya 1. 1 berarti huruf alif jadinya. Dari 3 menjadi 5, modalnya 2. 2 itu hurufnya jadi ta, karena titiknya 2. Nah, sekarang berarti kalau 3 menjadi 6, modalnya berapa? 3. Nah, kalau 3 berkembang menjadi, ya, kalau 3 berkembang menjadi huruf, kira-kira huruf apa jadi modalnya? Kalau Sin. 1 tadi alif, kalau 1 tadi alif, kalau 2 tadi ta, kalau 3 apa, huruf apa kira-kira? Sin. Bagaimana cara menduganya untuk sin? Angka 3-nya dibawa ke atas, dibalik ke atas. Angka 3-nya dibawa ke atas. Gimana ya maksudnya? Angka 3-nya dibawa ke atas itu. Dibalik ke atas angka 3-nya. Angka 3-nya Hurufnya dibalik. balik ke atas. Oke, iya. Jadinya kelihatan kayak sin. Oke, baik. Nanti di pelajaran yang akan datang, insya Allah kita akan menemukan. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. 3 pokoknya toharo bisa berkembang menjadi tatoharo. Coba kita baca tasrif untuk toharonya. Silakan. Toharo, 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 Tohir. Tohir. Ah, baik ya. Tohir. Sekarang ini kita lihat ya. Tohir itu bentuk sifat. Mutatohir juga bentuk sifat. Coba kita lihat sekarang ya, kita bermain dengan angka-angka. Ya, bermain dengan angka-angka tadi. Tohir bentuk sifat. Madinnya berapa huruf? 3. Iya, oke, bagus ya. Itu kan cocok ya dengan yang tadi ya. 3 itu ya. 3. 4 ya, dari 1 jadi 4. 4 berarti butuh berapa? 1. Ah, gitu. Butuh 1. Toharo 3. Kalau tak toharo lebih dari 3 apa 3 juga? lebih dari 3. Lebih dari 3. Berarti banyak ya? Ya. Iya. Tadi dapat tuh ilmunya Bu Ida. Banyak. Ada mimnya. Ada mimnya. Dengan demikian ya, dengan demikian kira-kira bahwa kalau ada kata yang fiil madinnya 3 huruf, nanti bentuk 4-nya 4 huruf. Tapi kalau ada kata yang fiil madinnya hurufnya banyak, nanti bentuk 4-nya diawali dengan mim bacak. Jadi bentuk sifatnya mim ini bisa menandakan bentuk sifat untuk kata
kata yang fiil madinnya banyak. Yang fiil madinnya banyak. Oke, kita lanjutkan, ibu-ibu, bapak sekalian. Kata toharo, yathuru, apa maknanya? Suci. Suci, suci, suci. Tohara bersuci. Ya. Ih, Kalau Suci. kata toharo, maknanya apa? Suci. Silakan dilihat di bukunya, ibu, bapak sekalian. Tohara. Bersih. Iya. Toharo, Bersih apa dari makna najis dan dasarnya? kotoran. Bersih. 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 Nah, kalau tatoharo, apa maknanya? Bersih juga. Bersih Wah. dari najis dan kotoran. najis dan kotoran. Nah, itu dia yang akan menjadi pembeda. Kalau Oh. toharo, bersih dari najis, kan satu itu. Ya, bersih dari najis, satu. Sedangkan kalau tatoharo, ya tatoharu itu bersih dari najis dan kotoran. Dua itu. Nah, dua itu. Ini menjadi contoh yang pas untuk mengatakan bahwa bahasa Arab selama ada 3 huruf yang sama, maka diduga makna dasarnya sama. Toharo, tatoharo, 3 huruf dasarnya sama, sehingga kedua kata tersebut memiliki makna dasar yang sama, yaitu bersih. Namun ketika kita menemukan bahwa toharo 3 huruf, tatoharo 5 huruf lebih banyak, maka cakupan maknanya juga menjadi lebih banyak. Toharo yang sedikit itu bersih dari najis saja, sementara tatoharo yang lebih banyak itu bersih dari najis dan kotoran. Ya, baik. Tadi kita sudah mengulas makna toharo dengan makna tatoharo. Makna dasarnya tetap sama, tetapi makna lebih dalamnya berbeda. Ya, makna dalamnya berbeda. Ini sinkron kita untuk memahami bahwa bahasa Arab itu gampang sekali kita menemukan kenyataan atau menemukan contoh bahwa hubungan antara bentuk kata dengan maknanya itu ada sinkronisasi. Bagaimana bentuk sinkronisasinya itu? Seperti ketika kita melihat gelas beserta air isinya. Semakin besar gelasnya, air yang bisa ditampung juga semakin banyak. Bahkan nanti Ibu, Bapak sekalian, kita akan menemukan hal yang sama juga, bukan hanya pada tataran kata, nanti kita akan menemukannya juga pada tataran kalimat. Pada tataran kalimat. Sehingga ini terjadi keseimbangan luar biasa antara makna yang diinginkan dengan bahkan mulai dari bunyi, jumlah huruf, jumlah kata, rangkaian kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan makna tersebut. Berdasarkan fenomena sederhana ini, Ibu, Bapak sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan semacam pemahaman dari penghayatan pribadi. Inilah barangkali rahasia yang bisa menjadi jawaban mengapa Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh, bisa menjadi obat, walau orang tidak mengerti maksudnya. Gitu ya, walaupun orang tidak mengerti maksudnya. Kenapa? Karena keseimbangan yang luar biasa. Ya, jadi dia seperti rangkaian sebuah rumus ya, sebagian sebuah rumus, atau kalau disebut dengan rumus yang lebih lanjut, rangkaian dari bahan-bahan kimia yang digabung dengan gabung ini sehingga menghasilkan jenis obat tertentu atau menghasilkan sebuah ramuan tertentu. Ya, kalau seimbang, kalau udah pas obatnya, ramuannya, sehingga
Nanti kalau tidak pas ya yang awalnya bisa jadi obat, bisa jadi akhirnya menjadi racun. Karena itu kalau kita misalnya membaca Al-Quran, sudah kita baca dengan benar, ya kita benar, makhrajnya, panjang pendek, tajwidnya, itulah yang akan bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita. Apakah penyakit rohani saja? Ya, dalam banyak hal bukan hanya penyakit rohani, tetapi juga penyakit jasmani. Karena ada kaitannya dengan titik-titik saraf yang disentuh, titik saraf ya refleksi yang disentuh sehingga dia berimplikasi kepada bagian-bagian yang lain. Baik, itu dia toharo atau toharo. Nah, sekarang berikutnya ada kata nazofah, ya, kata nazofah dengan bentuk sifatnya itu nazif, ya, dengan bentuk sifatnya itu nazif. Ini bersih dalam artian umum, ya, bersih dalam artian umum yang kita gunakan sehari-hari. Oke, sekarang coba kita lihat contoh penggunaannya di dalam kalimat. Silakan Ibu Bapak sekalian baca contoh lengkapnya. Natawaddo'u Natawaddo'u bima Tohir. tohir. bima'in najis. Terus Naksil bima'in bima'in najis. najis. iya, bagus. Ada yang belum terpahami maknanya? Baik, kalau tidak ada, silakan. Siapa yang ingin berbagi pemahaman terkait dengan kandungan makna dari ungkapan-ungkapan dalam kalimat tersebut, silakan. Saya Pak Guru boleh. Silakan, Bu Ida. Natawaddo'u bima'in tohir. Kita berwudu dengan air yang suci. Iya, Janganlah kamu mencuci dengan air yang najis. iya, bagus. Dari mana ide ada sucinya, Bu? Bersih dari najis itu suci, Pak Guru. Oke, bagus. Terus, dari mana ada ide untuk mengatakan jangan, Bu? La diikutin oleh itu kata yang ada sukun di akhir. Iya, oke, bagus. Ibu Bapak yang lain, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya? Pak Guru, saya mau tanya yang natawaddo'u ini kan yang ada huruf taknya ini di depan setelah na. Itu bermakna apa, Pak Guru? Apa pertanyaannya? Taknya itu bermakna apa? Ya, baik. Jadi tak di sini, ya, tak di sini, seperti tak di sini. Ini pembahasan. Ya. Coba kita pindah ke mudhari'nya. Oke. Apa domirnya? Huwa. Wah. Dari mana kita mengenali ya tatahharu domirnya huwa? Iya di depan. Iya itu Pak. Ya di depan itu Pak. Silakan Bu Ida supaya Ibu bisa langsung Ya, menjawab. ya di depan. Oke, bagus. Ya di depan. Seumpama domirnya nahnu, apakah ya akan bertahan? Ya, bertahan. Tidak. Oke, akan berganti dengan apa? Nah, nun, nah, Menjadi? nata toh haru. Iya, kira-kira begitulah yang terjadi pada natawaddo'u. Oke. Nah, sekarang yang pada ungkapan tatoharo tadi mengimplikasikan ada makna apa?
Banyak. Informasikan apa? Lebih Tatoharo. banyak. Apa Banyak. tatoharo? Lebih Banyak. spesifiknya berapa tadi? Lebih dari 3. Lebih spesifiknya apa tadi? Oh, 2. bersih dari najis dan kotoran. Bukan. Pak tadi mengindikasikan bahwa fiil tersebut jumlah hurufnya ada 5, yaitu yang merupakan pengembangan dari 3. 3 menjadi 5. Kira-kira begitu. Intinya ya. Nah, berarti kalau demikian tadi kalau kita kaitkan seperti ilmu gelas dan air ya, gelas dan air, maka sebagaimana tatoharo itu bersihnya dari banyak hal, maka natawaddo'u itu juga apa makna natawaddo'u? Kita berwudu. Wudu itu bahasa Indonesianya apa? Ya, bersuci. Iya bagus. Berarti wudhu itu bersuci dari banyak hal. Karena itu jangan melihat wudhu itu hanya bersuci dari hal-hal yang sifatnya lahiriah, yang kelihatan. Maka coba kalau kita wudhu, begitu kita basuh muka, dosanya juga ikut rontok. Padahal dosa itu nggak kelihatan, gitu ya. Begitu kita basuh tangan juga demikian. Begitu kita basuh telinga, begitu kita basuh kaki juga demikian. Bukan hanya daki, bukan hanya debu, bukan hanya kotoran terlihat kasat mata yang kita bersihkan dengan wudhu. Pada saat yang sama juga kita membersihkan dari dosa-dosa. Dan lebih lanjut lagi, itu mengisyaratkan supaya kita membersihkan diri dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang jelek. Kira-kira begitu untuk pemahaman lebih lanjutnya. Ya. Merasa dapat jawaban untuk pertanyaan Ibu? Ya, dapat Pak Guru. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan, Ibu Bapak sekalian. Yang berikutnya ini ada beberapa contoh untuk penggunaan kata-kata yang kita sudah pelajari. Yang berikutnya adalah ada kata nazif. Ya, kata an-nazif. Kata nazif apa tadi maknanya? Bersih dalam artian Bersih. umum. Dalam Iya, artian umum. Dalam artian umum. Nazif dengan nazifah itu maknanya sama. Yang beda hanya gitu ya, beda hanya dari segi mudzakkar dan muannats. Ini yang menjadi pembeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Al-masjidu nazifun. As-saburatu nazifatun. Kalau bahasa Indonesia kan sama saja ya. Al-masjidu nazifun, apa maknanya? Masjid itu bersih. Bersih, ya bersih ya. Kemudian as-saburatu nazifatun, apa maknanya? Papan tulis itu bersih. Ya, sama saja ya, karena dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan apakah ini kata ini mudzakkar ataukah muannas. Kalau dalam bahasa dibedakan antara dua hal tersebut. Sehingga ketika al-masjidu yang bersih menggunakan kata nazif. Karena al-masjidu itu gitu, karena al-masjidunya mudzakkar. Ketika yang bersih adalah as-saburah, papan tulis maksudnya, maka yang muncul adalah kata nazifah. Karena as-saburah itu mu'annats. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Contoh terakhir yang bisa kita dalami malam ini ada ungkapan an-nazafatu minal iman. Apa? Bapaknya? Kebersihan sebagian iman. Iya, bagus. Apa makna pada ungkapan tersebut? tidak hanya kebersihan sebagian dari... Apa maknanya? An-nazafatu minal iman. Apa maknanya?
Kebersihan Kebersihan sebagian dari iman. dari iman. Ya kan? Ibu bapak mengatakan sebagian. Apa Oh, makna kebersihan. awalan se dalam ungkapan sebagian? Tidak Tidak semuanya semuanya. kebersih itu tidak. Iman itu tidak hanya satu kebersihan. Bagian Satu dari iman. bagian. Ya, baik. An-nazafatu minal iman. Kebersihan satu bagian dari iman. Iman. Bagaimana menyambung dengan ilmu kita? Ada min ya, ada Ada min. min Ilmu kita dari pada pelajaran sebelumnya min itu menunjukkan bagian besar atau bagian kecil. Min mini. Nah, min itu mini kecil. bagian Bagian kecil ya. Kecil. Jadi, bisa dimaknai kemudian dan kita udah menerima itu lebih dahulu, tinggal kita mungkin memahami saja ya yang kita sudah pelajari terlebih dahulu bahwa itu bermakna satu bagian. Bermakna satu. Baik, itu dia ibu-ibu apa sekalian, apa yang bisa kita dalami, bisa kita kaji pada malam hari ini. Tadi kata yang bermakna bersih ini ya. Semua memiliki makna bersih. Tohir bersih. Mutatahhir juga bersih. Nazif juga bersih. Dengan makna yang berbeda-beda. Ya, dengan makna yang berbeda-beda. Lalu tadi pada pelajaran kita malam ini kita tadi menambah wawasan kita berkaitan dengan bentuk sifat. Ya, bentuk sifat, ada bentuk sifat yang diawali dengan mim, ada bentuk sifat yang tidak diawali dengan mim. Nanti ini lebih lanjut lagi, nanti kita akan pelajari pada bagian buku kita, yaitu di pelajaran 23, ya, 24, dan pelajaran 25. Insya Allah, mudah-mudahan Ibu Bapak kita semua diberikan istiqomah, diberikan sehat, diberikan usia panjang di dalam ketaatan, sehingga apa yang kita mulai pada pelajaran di buku 1, sekarang buku 2 ini, nanti bisa kita genapi dengan pelajaran-pelajaran di buku-buku yang selanjutnya. Nah, setelah ini Ibu Bapak sekalian, kita akan masuk ke bagian latihan. Nah, untuk bagian latihan ini, mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian punya kesempatan untuk melatih diri dulu di rumah, atau sebelum kita belajar, karena tetap juga kan, kita belajarnya dari rumah, artinya sebelum kita bertemu pada hari, mudah-mudahan kembali ke hari biasa, sebelum kita bertemu pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian punya waktu untuk melatih diri secara mandiri dulu, lalu nanti pada saat kita bertemu seperti biasa, akan kami berikan kesempatan untuk sharing kalau ada kendala yang dihadapi. Lalu kita kerjakan latihan bersama-sama. Demikian, Ibu Bapak sekalian, mohon ikhlas dan ridhonya, dan mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesilapan kami. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.